Mak Sarung. Pada akhir November 2025, beberapa wilayah di Sumatera Barat dilanda banjir besar dan longsor. Curah hujan yang ekstrim membuat sungai-sungai meluap dan merendam permukiman warga. Hujan deras yang terjadi terus-menerus menjadi pemicu awal mulanya banjir. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatera Barat telah memperbesar dampaknya. Ini merupakan peringatan keras dari alam, deforestasi, tambang ilegal, kebun sawit liar, illegal logging yang merusak fungsi alam sebagai penahan dan penyerap air. Data mencatat 7.662 hektar tutupan lahar hilang akibat tambang emas ilegal di Sumatera Barat. Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan sekedar bencana alam, melainkan cerminan dari belum diterapkannya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir dipicu oleh rusaknya lingkungan akibat penebangan hutan liar, alih fungsi lahan, serta pembukaan kawasan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Tindakan ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang menuntut manusia menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga memperparah situasi. Hal ini mencerminkan belum kuatnya penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dalam menjaga kepentingan bersama. Selain itu, banjir menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, dampak terberat banjir justru dirasakan oleh masyarakat kecil, sementara keuntungan dari eksploitasi alam dinikmati oleh segelintir pihak. Kondisi ini bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, kebijakan pemberian izin pembukaan lahan yang dinilai kurang bijaksana menunjukkan bahwa nilai sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, belum sepenuhnya dijalankan. Peristiwa banjir di Sumatera menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi diterapkan dalam setiap kebijakan dan perilaku. Tanpa itu, bencana serupa akan terus berulang. Dampak tidak diterapkannya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara pada kasus banjir bandang di Sumatera. Yang pertama, pelanggaran terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kurangnya kesadaran moral dan etika dalam mengelola menunjukkan sikap tidak amanah terhadap ciptaan Tuhan. Eksploitasi hutan secara berlebihan tanpa tanggung jawab mencerminkan pengabaian nilai religius dan rasa syukur atas alam yang diberikan Tuhan. Dampaknya, kerusakan lingkungan yang masif, hilangnya keseimbangan ekosistem alam. Yang kedua, pelanggaran terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Aktivitas penebangan liar dan alih fungsi lahan yang mengabaikan keselamatan masyarakat sekitar menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak hidup orang lain. Dampaknya, korban jiwa dan kerugian harta benda. Penderitaan masyarakat kecil yang tinggal di daerah rawan bencana. Yang ketiga, tidak mencerminkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
menyebabkan upaya pencegah dan penanganan bencana tidak maksimal. Dampaknya, penanganan bencana lambat, konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkaitan. Yang keempat, pelanggaran terhadap sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan pembangunan dan perizinan sering dibuat tanpa musyawarah dan mengabaikan aspirasi masyarakat lokal. Dampaknya, kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, mengabaikan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan dari eksploitasi supaya daya alam hanya dinikmati segelintir pihak, sementara dampak bencana ditanggung oleh masyarakat luas. Dampaknya ketimpangan sosial dan meningkatnya kemiskinan akibat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Di Sumatera, evaluasi diri terkait banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 menekankan pada kegagalan pengelolaan ekosistem dan tata ruang. Bencana ini yang telah menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa dan mengharuskan